Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa, semoga sampai saat ini selalu sehat dan tetap semangat. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial cara, tips, dan solusi ya. Ini khusus untuk pemula ya, beli solder baru kok kenapa tidak lengket atau tidak nempel buat nyolder. Dan ini akan saya kasih solusi, tips dan caranya tanpa modifikasi. Jadi solder langsung nyus. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke TKP. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, ini solder KineMaster ya. Saya beli hanya harga murah 30.000 ya, solder tembak. Dan saya ini baru ganti lagi, ini saya pakai 1 tahunan ya. Termasuk juga awet ya, walaupun solder murahan tapi termasuk awet. Dan solusinya gimana? Ini kita tes dulu kenapa tidak lengket, tidak nempel. Itu bisa dilihat wattnya dulu ya, wattnya hanya 17 watt 17 watt ya, hanya 17 watt. Wattnya hanya 17 watt. Di sini datanya 20 watt ya. 20 watt kalau buat nyolder yang nggak mateng ya. Nih, sebentar. Jadi kalau buat solder ini tidak bisa lengket ya. Terus ini tanpa dipencet, terus kita pencet. Coba kita pencet berapa wattnya. Kita pencet wattnya 35 watt, 2. Jadi data dan aslinya tidak sesuai. Dan bagaimana kalau kita pencet, apakah masih susah ya? Jadi ini matanya masih aslinya ya. Nih, lengketnya kurang lengket ya. Bagaimana caranya? Cara supaya gampang nempel bagaimana nih, walaupun kita pencet itu nempelnya kurang. Jadi kita gunakan isolasi, langsung on saja ya. Yang terdahulu juga saya onin terus ini, karena wattnya kalau di on itu hanya 35 watt. Nah begini, kita isolasi begini. Jadi keadaannya on terus. Bisa dilihat tuh 35 watt. 35 watt. Ya, 35,4 watt. Tulisannya di sini 200 watt. Nah, di sini kita bersihnya pakai gunting atau pakai pisau cutter bisa, atau pakai yang khusus buat solder. Sekarang akan kita coba dulu untuk nyolder ya, sebentar. Kita tunggu supaya panas tadi, nggak usah pencet-pencet lagi ya, karena kalau nggak dipencet itu tadi wattnya 17 watt ya, nggak bakalan bisa nempel ya. Ini pakai timah ya, ini timah Paragon lumayan ya, bisa nempel. Ini yang timah biasa tapi bisa nempel. Dan ini timah yang aspal ya, saya beli di toko listrik. Ini kita coba tidak nempel sama sekali ya. Nah timahnya jelek, kualitasnya jelek ya, ini nggak nempel tuh, nggak mau nempel karena timahnya ya. Itu timahnya jelek, bahasa Sundanya jureng. Kalau yang ini yang lumayan, kita buat nyolder saja pakai nyus. Kita tunggu ya. Jadi begini, langsung nyus. Jadi anda yang beli solder begini, rata-rata itu yang pemula belum tahu ya.
kok beli solder baru nggak lengket, apa sih masalahnya? Apa saya yang nggak bisa nyolder? Apa gimana kok nggak bisa ya? Dan ini KineMaster ini terus terang saya beli yang ini tuh sudah 1 tahun ya, baru rusak saya baru beli lagi. Ya lumayan awet sih, karena kan saya pemakaiannya sering ya. Kalau pemakaiannya jarang-jarang ya lebih awet. Yang jelas kabelnya ini jangan ditarik-tarik ya. Ya. Ini timah tadi, timah yang lumayan ya. Kalau yang bagus ya merek Alpha ya. Merek Alpha itu bagus kalau timah-timah. Belinya di toko seperempat elektronik ya pasti bagus ya, karena yang jual biasanya paham kualitas. Kalau di tempat kelistrikan, alat-alat listrik biasanya ada yang bagus, ada yang tidak ya. Dan ini kebetulan saya dapat yang merek Cengkengvo ya, merek yang kualitas kurang bagus. Ini enggak ada mereknya, enggak saya inilah tuh, tidak lengket tuh, lihat tuh, enggak mau. Karena apa? Bahannya ini mungkin limbah bekas montan timah diproduksi lagi. Nah ini tidak lengket tuh, itu yang lengket yang lama ini. Kita tempelin enggak ini kalau kualitas timahnya jelek tuh, ngeluncung dia. Dan bagaimana cara membedakannya ini? Kalau yang timah jelek itu agak buram begini, kalau yang timah yang agak bagus agak mengkilat. Tapi kadang-kadang ini juga mengkilat barunya ya. Ya. Jadi kalau yang ini juga lumayan ini ya, harganya murah nih ya, 20.000 ya satu roll sedang. Jadi kalau untuk pemula sangat cocok. Solder kita coba lagi. Jadi nggak usah pencet-pencet lagi, karena dipencet juga percuma, nanti pegel doang. Jadi nanti hawanya emosi saja. Udah ngabisin kopi 1 gelas, nyolder 1 tempat aja nggak kelar-kelar ya. Jadi begini saja. Ini terbukti nih. Ini tanpa modif ya. Ini masih mata aslinya, ini mata bawaannya ya. Ini KineMaster ini hanya 30.000 saya beli ya, di online hanya 30.000-an ya. Kalau di toko ya paling beda-beda tipis ya. Cuma saya rekomendasikan karena ini walaupun murah tapi awet. Nih news ya. Jadi begini saja ya, tadi tinggal diisolasi aja, keadaan on terus. Kalau kita lepas lagi nanti mencetnya gini sampai tahan berapa menit kita mencet terus ya. Kalau mencet terus begini sampai seperempat jam ya pegel ya, karena wattnya tadi kan hanya 35 watt. Kalau di saklar di on kan ini, kalau switch ini on, ini hanya 35 watt, itu bisa dilihat 35,7 watt. Di sini tulisannya garing 200 watt tulisannya. Makanya kalau data tidak sesuai dengan yang aslinya. Jadi begini, paham? Ini tanpa merubah-rubah, hanya modal isolasi tadi ya. Jadi untuk pemula sangat cocok. Inilah harga nggak terlalu mahal, megangnya juga enak ya. Untuk yang baru belajar nyolder itu sangat cocoknya. Dan ini tanpa ganti mata sudah nyus ya. Kalau pakai ganti mata yang model kristal, mata solder kristal juga bagus ya. Semua tergantung selera Anda. Cuma ini saya rasa untuk pemula ya cukup lah. Untuk yang lagi belajar nyolder. Dan mohon maaf untuk yang pakar-pakar solder, ini tutorial hanya untuk pemula ya. Kita berbagi ilmu bagi teman-teman kita yang baru mulai belajar nyolder.
ya, biar nggak kebingungan, karena berbagi ilmu itu bukan hanya untuk yang pinter-pinter saja, kita yang untuk pemula yang baru belajar, biar bisa ya kita berbagi pengalaman. Jadi berbagi ilmu kita mendapatkan pahala, namanya bersedekah ya. Untuk beramal itu nggak harus dengan uang ya, kita punyanya tenaga bisa pakai tenaga, kita punya pikiran pakai pikiran, kita pakai punyanya hanya semangat ya, semangat itu termasuk juga pahala juga ya. Jadi berbagi ilmu jangan pelit, karena kita hidup itu bermasyarakat ya. Bagaimana kita bisa bermanfaat, ilmu kita bisa kepake, bisa bermanfaat khususnya untuk pemula yang baru belajar menyolder. Dan ini lengket ya. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya, walaupun sudah diisolasi ini, kalau timahnya kualitasnya kurang bagus, timah soldernya kualitas jelek, tetap saja tidak nempel. Nih. Kalau timahnya jelek di solder ngeluntung ya. Ini timahnya jelek. Dan harganya juga mahal ini ya. Belum tentu yang jelek itu harga murah, belum tentu. Karena ini waktu itu saya malam-malam toko seperempat elektronik sudah tutup ya, adanya ke toko listrik ya, dapatnya kayak gini gitu. Cuma nggak semua ya, mohon maaf itu nggak semua, soalnya pas kebetulan saya dapat yang jelek tadi, mohon maaf. Jadi tidak semua jual yang jelek gitu, cuma kebetulan saya dapat yang jelek ya, mohon maaf. Saya hanya menjelaskan supaya yang baru belajar menyolder itu paham. Nah, begini saja. Jadi langsung news. Ini solder tembak ya, lumayan ya pegangannya ya. 30.000 sudah lumayan keren lah. Menurut saya untuk pemula cocok, pegangannya udah enak. Ya. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat, dan ini adalah tip dan cara supaya pemula nyolder bisa lengket ya. Karena kita berbagi ilmu sesuai dengan pengalaman, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang baru belajar menyolder, biar bisa nyolder. Jadi permasalahannya tipsnya tadi di situ. Kalau soldernya, kalau misalnya beli yang lain, kalau untuk pemula saya sarankan beli yang 40 watt minimal ya. Kalau enggak beli yang 60 watt. Kalau 60 watt itu diukur paling sekitar 40 watt. Karena data tidak sesuai dengan aslinya. Dan panas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan tunggu video-video saya selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.